Selamat sore para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini saya di rumah pemenangan tim 01 Bapak Sudarwan selaku Kepala Desa Cibugel terpilih, yang pemilihan Kepala Desa secara serentak dihelat pada tanggal 10 Oktober 2021 minggu kemarin. Bersama saya Bung Helmi Ansori selaku advisor tim 01 Bapak Sudarwan, dan sekaligus beliau adalah seorang pengusaha muda yang membawa beberapa bendera perusahaan, diantaranya PT Bangun Segara, PT KID Group, PT KID Tri Metalindo. Untuk itu marilah bersama-sama bincang-bincang santai dengan beliau, berbicara mengenai perpolitikan yang kemarin dihelat di Desa Cibugel. Selamat sore Bung Helmi. Sore Pak Marno. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Gitu. Alhamdulillah. Gimana, Pak Marno gimana? Alhamdulillah sehat juga Bang. Ya. Jadi begini Bang, di sini beberapa wilayah yang melakukan pilkada ya Bang? Ya, ada 77 desa di Kabupaten Tangerang ini gitu, yang serentak ya, pilkada serentak di hari Ahad kemarin, tanggal 10 Oktober. Sepertinya untuk yang tanggal 10 Oktober itu untuk pilkades pertama yang dihelat di Provinsi Banten kali ya? Iya, untuk kan kemarin ada penundaan 4 kali ya. Yeah. Harusnya itu 4 Juli. Ditunda karena PPKM sampai 4 kali, dan terakhir itu memang 10 Oktober gitu. Dan untuk Kabupaten Tangerang ini memang yang pertama. Setelah ini ke Serang, baru ke Lebak ya, yeah, Kabupaten Lebak gitu. Oh begitu. Jadi artinya bahwa pilkades yang dilaksanakan di Kabupaten Tangerang ini akan menjadi tolak ukur, karena nanti apabila berhasil, yeah, dan bisa menekan angka COVID-19, nanti insya Allah di bulan-bulan yang akan datang pasti semua akan digelar secara serentak. Iya. Yeah. Oke Bang, ngomong-ngomong tentang pilkades, saya dengar-dengar Bang Helmi menjadi konsultan politiknya Pak Sudarwan ya? Ikut-ikutan saya kita. Kalau boleh tahu sejak kapan terlibat dalam pemilihan kepala desa ini? Awal tahun ya, awal tahun itu posisi Desember itu kita sudah ada awal-awal pembicaraan, baru kemudian resminya itu Januari ya, Januari. Kita mulai terlibat di situ, dan memang karena satu visi memang kelihatannya itu bagus visinya begitu, maka kita endorse gitu Pak Marno gitu. Oh, jadi artinya di situlah ada kesamaan visi dengan Pak Sudarwan sehingga Bang Helmi mendukung beliau gitu. Siap, dan terlibat dalam tim sesnya ya gitu. Iya, oh gitu. Jadi kalau yang terlibat tim ses ini ada berapa banyak Bang? Nah, inilah uniknya kita gitu. Jadi sebenarnya itu pola-pola pemenangan itu dipakai seperti umumnya lazimnya gitu. Jadi kita menggunakan bentuk tim inti dulu. Tim inti itu karena ini sudah selesai ya proses pemenangan ini, kita buka bahwa ada beberapa tim inti di situ. Ada T14, ada Pandawa dan sebagainya, itu adalah tim-tim inti gitu. Di level berikutnya ada tim bayangan, ada tim Srikandi, tim masing-masing daerah begitu ya, yang lokality itu bersifat lokal. Dan itu saya lihat memang berjalan efektif dalam bulan-bulan pertama Januari sampai Februari itu sudah berjalan efektif mulai pembentukan tim-tim itu begitu. Oh, begitu ya. Oh, jadi artinya bahwa yang tergabung dalam tim ses ini cukup lumayan banyak ya Bang, dari level Korda sampai Korte itu ada semua ya Bang? Kalau struktur semua saya hitung itu hampir 500 orang gitu. Data di kami relawan ya, relawan yang terlibat dalam proses pemenangan ini memang banyak begitu. Dan memang dengan karena bersifat volunteerisme tadi, memang tanpa imbalan, tanpa bayaran begitu. Karena ini bersifat kesukarelawanan tadi,
itu masif karena bottom up ya, dari teman-teman itu semangat untuk perubahan itu memang tinggi, jadi kita tinggal sedikit mengolah gitu ya, itu jadi ini barang gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi artinya di sini kekompakan tim itu sangat luar biasa. Betul, kemarin saya dengar sebelum PPK mengumumkan kemenangan salah satu calon dari tim Bang Helmy sudah declare atas klaim kemenangan itu. Itu didasarkan atas apa kemarin itu? Ya, kita kan pakai pola-pola statistik ya, pola penghitung statistik. Jadi ketika posisi penghitungan TPS, kita ada 16 TPS dengan 6.291 DPT di Desa Cibugel ini, dan terbagi dalam 16 TPS. Nah, kita ada pusat tabulasi data kebetulan di rumah pemenangan ini. Dan data yang masuk ketika itu sudah sampai level 60% begitu data yang masuk. Dan posisi kita udah leading itu di level 65% ya. 65% itu stagnan, posisi itu udah data yang masuk 60% itu TPS yang masuk. Dan jam 3 sore kita sudah merilis hitung Gwikon kita, sudah merilis. Kita udah mendeklar bahwa alhamdulillah data hitung-hitungan kami Cakades nomor 1 itu memenangkan dengan 64,5% gitu. Oh, luar biasa. Capaian 64,5% itu sangat fantastis dicapai oleh seorang penantang terhadap petahana. Betul. Nah, apa strategi yang telah Anda gunakan? Ya, memang ini fenomenal ya, ketika kita melawan petahana 2 periode, itu kan kita pasti mengetahui petahana itu punya struktur instrumen, segala instrumen akan dipakai untuk pemenangan beliau begitu. Nah, karena itu kita menggunakan pola-pola pemenangan yang sebenarnya lazim seperti biasa. Mungkin tadi yang saya sebutkan tadi itu. Pertama, kita bentuk tim. Dan kebetulan tim-tim yang terbentuk ini memang orang-orang yang memang punya jiwa volunteerisme tadi, kesenangan itu. Jadi memang enak kita dalam mengelola proses pemenangan ini. Jadi satu tim dari biasa Kordes, kita bentuk tim Kordes, kita bentuk Korte, turunannya itu Korte, terus ada Korgang, ada Kor Kampung juga, dan itu 2 bulan pertama ya, Januari Februari sudah berlaku, karena waktu itu kita menghitung kita punya waktu 4 bulan. Juli itu akan ada Pilkades tadi, maka kita melakukan lari cepat begitu, sprinter tadi, karena nanti Maret itu ada pendaftaran dan sebagainya itu, maka kita segera membentuk tim-tim tadi, karena tim-tim inilah yang nanti akan bekerja secara masif langsung bersentuhan dengan warga begitu Pak. Gitu, okay. Sejauh mana ya peran tim ses dalam kemenangan calon nomor 1 itu? Kalau dalam teori-teori pemenangan itu, tim ses itu memegang peranan itu 45%. 40% terhadap pola pemenangan itu. Kalau calon itu 55%, 55% ya. 55%. Itu ya. Nah, tim ini karena tadi ada tim Sri Kandi, tim masing-masing lokal itu, tim ada RW, ada RT-nya, masing-masing bentuk grup-grup tersendiri begitu. Jadi kami hanya memantau dan memberikan narasi ini yang apa yang harus dilakukan segala macam. Kita mengelola proses pemenangan itu, dan feedback dari apa yang kita kasihkan, narasi yang kita kasihkan, ada program-program apa seperti goes, seperti menyapa Pak Wawan menyapa warga segala macam. Itu ternyata efektif sekali buat proses pemenangan ini gitu ya. Jadi banyak program-program yang populis ya, termasuk pengobatan gratis, bagaimana Pak Wawan dengan karena beliau bidangnya memang medis begitu, berobat gratis bagi yang yatim segala macam, terus kunjungan ke toko-toko. Kalau ada musibah, Pak Wawan juga kita hadirkan begitu ke Sohibul Musibah seperti itu. Dan ini ternyata memang bagus ya, personal branding yang kita kelola Pak Wawan ini memang barangnya sudah bagus gitu loh. Jadi kita memoles sedikit itu alhamdulillah gitu. Jadi antusiasme warga ketika didatangi Pak Wawan itu lumayan heboh gitu ya, antusiasme yang kita lihat. Apalagi ketika kita mengadakan goes yang saya kebetulan memang mengarsiteki pola pemenangan ini,
Goes itu sebanyak menyusuri hampir mengcover 90% di wilayah Cibugel itu, respon dari warga itu kelihatan banget, gestur yang ditambahkan warga ketika kaget ketika ada Pak Wawan naik sepeda itu hal yang tidak bisa dibohongi oleh mereka gitu ya. Gestur ketika melihat kaget, Pak Wawan mampir Pak gitu, itu luar biasa gitu. Jadi sebagian besar warga merindukan pemimpin yang hadir bersama warga, menyapa segala macam, itu yang kita kelola gitu. Oke, jadi artinya program-program yang dilaksanakan oleh timnya Pak Sudarwan itu sangat luar biasa dan cukup lengkap gitu ya. Ya, jadi, tapi itu kan bukan sesuatu yang mudah, atau itu merupakan sesuatu yang kadang-kadang kalau kita bicara impossible, karena melawan seorang petahana yang notabene sudah 2 kali dia menjabat gitu. Ya. Jadi trik-trik untuk mengalahkan si petahana itu, apakah petahana itu sendiri punya nilai negatif selama dia menjabat, atau memang keunggulan si Pak Sudarwan itu sendiri? Kita fokus di pemenangan 01 ya, jadi kita tidak masuk ke dalam ranah yang lain begitu. Kalau kami pribadi dan tim, kita menginstruksikan bahwa kita fokus pada program kita tidak mempedulikan ya bagaimana kompetitor kita. Memang arena pilkada sini kan memang gesekannya lebih tinggi daripada pileg gitu ya, pileg terus pilpres gitu. Kalau pilkada itu kan ada hubungan emosional yang dibangun antara calon dengan warga gitu, dan ini langsung berinteraksi. Maka gesekan itu memang tinggi antar tetangga, antar warga yang lain gitu. Bisa ada gesekan itu gitu. Ya. Dan itu kita maklumi gitu ya. Dan memang segala hal memang kita pakai, kita semua masing-masing memakai ya sarana yang efektif, yang efisien tadi dalam pola pemenangan seperti ini. Semuanya baik 01, 02, 03, 04 itu pasti akan memakai hal seperti itu gitu. Apa yang menjadi keunggulan itu akan kita kapitalisasi menjadi electoral vote buat kita gitu. Oke Bang, satu lagi mungkin ya pertanyaan saya terkait dengan kalau dilihat di dunia maya, kami sering mendapatkan postingan-postingan yang setelah saya telusuri itu ada sebuah grup yang di media massa, khususnya di Facebook ya, itu ada namanya grup Sahabat Sudarwan. Nah itu seberapa jauh pengaruhnya terhadap elektabilitas si calon? Jadi dunia kita itu sudah berubah ya Mas Marno ya, Pak Marno, memang berubah. Dulu kita pakai pola-pola konvensional ya, pakai serangan darat, pakai door to door. Dulu kita itu bagaimana kampanye kan begitu kita itu. Tapi sekarang era 4.0 ini memang ada pergeseran, bagaimana banyak media sekarang berubah ke digital, media online begitu. Dan dari survei yang kita lakukan itu 30% itu mempengaruhi terhadap preferensi pemilih. Mempengaruhi preferensi pemilih itu 30% dari dunia medsos ya, medsos itu tadi. Maka kita memandang bahwa kita harus masuk pada era baru ini. Kita menggunakan media sosial termasuk Facebook gitu ya. Facebook, WhatsApp segala macam itu kita pakai untuk pola pemenangan ini, karena memang menyumbang tadi 30% dalam sosialisasi program, sosialisasi visi misi Pak Wawan, sosialisasi kegiatan-kegiatan di lapangan begitu. Itu efektif sekali, dan memang kebetulan kita punya tim khusus membidangi FB ini ya, medsos ini. Dan narasi kita bangun begitu untuk mencoba menghadirkan informasi yang memang seutuhnya kepada warga. Kita ingin pemimpin seperti apa gitu loh. Itu yang kemudian kita dapatkan dari warga, feedbacknya kan ada. Merindukan pemimpin yang mudah ditemui, yang hadir bersama warga ketika susah, ketika senang. Itu kan hal yang ingin dirasakan. Jadi kami menghadirkan, berusaha Pak Wawan itu sebagai antitesa dari petahana, dan ternyata ini efektif diterima oleh warga Cibugel ini melalui tadi ya Facebook. Kan semua orang sekarang, siapa sih yang nggak mengenal internet begitu Pak Marno? Sebagai pertanyaan penutup Bang, siap. Apa pesan dan kesan Bang Helmy terhadap tim ses yang Anda bawahi dan masyarakat secara umum? Oh iya, pesan dan kesan kepada
pada tim ya. Yang pertama, kita sudah menyelesaikan berbulan-bulan ini melakukan satu kerjaan ya, pengelolaan ini mungkin ada yang mengalami suka duka begitu ya. Ada yang berkeringat, berlelah-lelah, begadang, berhari-hari untuk memperjuangkan Pak Wawan gitu. Ini pertama kita harus mengucapkan syukur bahwa ini semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi itulah yang kemudian kita lakukan juga ketika jam 3 sore kita mendeklar kemenangan. Itu yang kita lakukan pertama kali adalah sujud syukur. Karena kita ingat bahwa itulah bahwa kita selalu ada tautan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ini adalah satu yang Allah berikan kepada kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada tim kita menginstruksikan bahwa sudah selesai kontestasi ini, sekeras apapun kontestasi ini tidak kemudian kita gesekan yang tidak perlu. Kita tidak perlu menghadirkan selebrasi yang berlebihan, bahwa euforia itu wajar, kita bersyukur alhamdulillah. Dan ini saya terima kasih sekali kepada semua tim yang sudah bekerja keras, dari komandan-komandannya ya sampai level paling rendah. Itu saya yakin mereka itu sudah memberikan kontribusi yang paling positif buat pemenangan ini. Apresiasi setinggi-tingginya saya kepada teman-teman semua yang bekerja di lapangan, yang sudah mencurahkan segalanya, baik pikiran, waktu, dan tenaga itu buat pemenangan ini. Luar biasa, dan tim ini sangat solid dari awal sampai akhir itu kita bangun. Saya membersamai mereka itu luar biasa, kondusif, tidak ada hal-hal yang krusial membuat perpecahan, itu nggak ada, alhamdulillah. Ini luar biasa, iklim yang dibangun itu luar biasa, dan teman-teman solid. Jadi yang kedua tadi itu kita tidak menghadirkan selebrasi yang berlebihan, karena bagaimana juga kita ingin menghadirkan suasana yang sejuk kepada semuanya, kepada warga Cibugel ini. Nah, pesan kepada warga Cibugel khususnya, saya ingin menyampaikan bahwa kontestasi sudah selesai, tidak ada 01, 02, 03, 04 lagi. Sekarang kita saatnya lagi bergandeng tangan, kita membangun Cibugel ini dengan lebih baik. Karena apa? Karena kita satu warga Cibugel, itu takdir kita bersama. Menjadi warga Cibugel adalah takdir kita bersama. Kita menghirup udara dari udara yang sama Cibugel ini, kita makan dari padi yang sama di Cibugel ini, dan kita mandi dengan air yang sama begitu. Maka tidak ada alasan buat kita bercerai-berai. Yang sudah berlalu sudahlah berlalu. Saatnya lagi kita merajut kebersamaan. Kita ucapkan terima kasih kepada petahana, kepada incumbent kemarin. Terima kasih sudah 2 periode memimpin Cibugel ini, dan mungkin memang saatnya untuk dipimpin oleh yang baru, karena memang ini sunatullah gitu. Karena bagaimana juga beliau sudah memberikan kontribusi juga selama 2 periode untuk membangun Cibugel ini. Mungkin itu Mas Marno yang sudah saya sampaikan. Terima kasih kepada semua warga yang sudah mengikuti pilkades ini, dan sesungguhnya kemenangan ini adalah milik semua warga Cibugel, bukan hanya milik kami, bukan hanya milik Pak Wawan, tapi kemenangan ini adalah kemenangan buat warga Cibugel seluruhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan Bang Helmi selaku advisor atau konsultan politik dari tim 01 Bapak Sudarwan yang sekarang ini menjadi pemenang pemilihan kepala desa Cibugel. Mudah-mudahan beliau amanah dalam menjalankan tugasnya mulai 2021 hingga 2027. Selamat sore, sampai berjumpa kembali.